Selamat datang dan selamat bertemu mahasiswa baru untuk mengikuti kuliah Fisika 1. Ya, saya ucapkan selamat sudah diterima di Universitas Mataram dan Anda tentu sudah mengalahkan banyak pesaing, jadi saya katakan selamat dan sukses serta selamat bergabung dengan kami di Teknik Mesin Universitas Mataram. Ini sudah terrecord, ini sudah layar kita terrecord. Saya buka ke fisika dulu. Jadi yang baru bergabung, kalau belum presensi di SIA, mohon presensi di SIA. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, presensi di daring. Kalau bagi yang belum ya. Nah, kita terdiri dari UTS, UAS, dan tugas serta kuis. Nah, tugas sama kuis itu dijadikan satu, prosentasenya 40%. Lalu UTS itu 30%, UAS juga 30%. Nah, jadi lebih besar tugas dan kuisnya. Oleh sebab itu, kalau Anda lengkap dan jawabannya betul, maka untuk memperoleh nilai A itu lebih gampang. Tapi kalau tugasnya tidak pernah ngumpul, ya bisa-bisa sulit untuk mencari B. Jadi tugas itu harus Anda kumpulkan dan usahakan betul, karena waktunya biasanya kalau tugas itu 1 minggu, jadi Anda bisa saling kontak temannya untuk kerjasama, untuk berdiskusi sehingga menghasilkan jawaban lalu disubmit. Nah, karena biasanya 1 minggu itu, maka harapan saya adalah kalau Anda sudah selesai, segera submit, tidak usah menunggu batas akhir. Nah, mengapa demikian? Karena nanti siapa tahu ketika mendekati batas akhir, internetnya rusak. Nah, kan? Atau koneksinya tidak bagus, atau jaringnya sedang down. Maka Anda tidak submit padahal itu sudah di detik-detik terakhir. Akhirnya Anda tidak dapat nilai. Nah, jadi kalau dari awal sudah jadi, langsung saja submit. Tidak usah nunggu temannya, tidak usah nunggu mepet-mepet waktu. Dan untuk mata kuliah ini tidak bisa submit lewat HP, lewat WA, maksud saya tidak bisa. Atau lewat email tidak bisa. Harus lewat daring. Nah, itu mohon diperhatikan. Dan jika Anda terlambat mengumpulkan, tidak perlu minta maaf ke saya. Nah, kan? Jadi kadang-kadang mahasiswa itu kalau terlambat submit, sudah ketutup, kemudian minta maaf Pak, saya terlambat. Nah, tidak perlu, karena Anda tidak bersalah kepada saya. Kalau Anda mengumpulkan ya dapat nilai, kalau tidak mengumpulkan tidak dapat nilai, kan begitu. Justru kalau minta maaf adalah minta maaf kepada orang tua atau yang membiayai. Nah, itu paling penting. Mengapa sampai saya tidak mengumpulkan tugas?
Mengapa saya sampai terlambat? Nah, itu minta maafnya kepada yang membiayai atau orang tua. Begitu ya. Ini perlu direnungkan, perlu Anda catat dalam hati, tidak dalam kertas saja, tapi dalam hati juga. Baik, begitulah kira-kira perjanjiannya, 40%, 30, 30. Nah, kita mencoba dari awal ini, untuk materi yang awal, dan materi-materi ini sudah ada di daring. Jadi Anda bisa mendownload di situ, semuanya boleh di-download, kemudian dipelajari. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Lah kalau bertanya boleh lewat WA atau email. Tapi kalau submit tugas, submit UTS, submit UAS adalah lewat daring. Baik, kita melangkah ke bab pertama, yaitu besaran dan sistem satuan. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang besaran ini atau satuan? Pernah? Apa coba besaran itu? Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalau arti besaran itu sendiri apa? Kira-kira siapa yang sudah pernah mendengar? Kenapa? Satuan? Oh, satu hal yang dapat diukur. Baik, ya mari kita lihat ke sini ya. Ini suatu hal yang dapat diukur, betul ya. Apa yang Anda katakan adalah betul, suatu hal yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Nah, sementara itu, kalau satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran tadi. Untuk pembanding dalam suatu pengukuran tertentu, misalkan panjang, oh berarti sekian meter Anda telah mengukur misalkan. Atau mengukur pensil, oh 30 cm, dan lain sebagainya, itu satuannya ya. Yang diukur tadi adalah besaran. Tapi belakangnya ada satuannya, karena kalau Anda mengukur berapa panjang penggaris itu, Anda bilang hanya 30, jawaban Anda keliru atau salah. Ya, oke dah. Ini masih gampang, kita besaran dan satuan gampang. Kita lanjut. Itu kalau bisa yang ada jagonya berbunyi di mute dulu mic-nya. Ada ayamnya berbunyi ya. Nanti kita potong rame-rame, kita bakar malam minggu. Ya. Nah ya kalau ada banyak ayam kan sesekali kita bakar bareng-bareng kan enggak apa-apa gitu. Nah, ya kita melaju ke dimensi. Nah, dimensi definisinya juga ini, suatu standar yang dipakai untuk mengidentifikasi atau menentukan besaran kuantiti dari suatu kondisi fisik yang ada, termasuk dalam ilmu konstruksi, atau juga ada yang mempermudah, yaitu mengatakan sebagai simbol dari satuan. Simbol satuan panjang meter itu dia pakai M besar. Ini. Oh sorry, yang ini pakai L. Ya. Kalau yang massa ini adalah satuannya misalnya kilogram, simbolnya adalah M besar, atau gram boleh, atau on boleh. Sedangkan panjang ya satuannya biasanya meter. Tahu
kilometer, atau sentimeter, atau milimeter, atau mikrometer, dan lain sebagainya. Simbolnya adalah L, dimensinya adalah L. Lalu waktu. Waktu ini simbolnya adalah T. Jadi T ini bukan suhu ya. Memang kita terkadang bisa bingung kalau T itu, karena T untuk suhu juga ada T kan, simbol untuk suhu misalkan. Tapi kalau untuk dimensi waktu, misal detik, jam, hari, tahun, simbolnya adalah T. Saya pikir ini sudah dapat di SMA dulu ya. Sudah dapat belum? Sudah ya, kita ya. Jadi nanti Anda baca sendiri, pelajari kembali. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini besaran fisika itu bisa dibagi dua. Yaitu besaran konseptual, besaran termasuk besaran pokok, dan besaran turunan, itu besaran konseptual. Sedangkan matematis itu besaran skalar dan vektor. Nah, mungkin Anda juga sudah pernah mendengar besaran skalar, sudah pernah mendengar besaran vektor, ya kan, di SMA dulu. Besaran pokok, ya pernah, besaran turunan, dan lain sebagainya. Kita mencoba telusuri satu-satu. Itu kita nih ya. Nah, ini besaran pokok dalam SI dan satuannya dalam SI. Besaran pokoknya ada massa, panjang, waktu, arus listrik, sampai intensitas. Lah nanti apa dimensinya dari ini masing-masing ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini simbolnya adalah, ini simbol satuan, simbol untuk singkatan. Misalkan 10 pangkat 18 bukan simbol satuan ya, tapi simbol untuk singkatan. Misalkan 10 pangkat 8 disebut eksa. Ya, eksa itu simbolnya adalah E. Lalu 10 pangkat min 1 itu desi, simbolnya D. Senti simbolnya C. Tapi biasanya kalau senti itu ya bisa, kalau untuk meter sentimeter, ya kan? Di senti apa? Sentigrade apa? Sentimeter apa kan? Ini sudah ada di buku paling belakang, itu juga biasanya ada, atau malah di paling depan. Ini ada simbol-simbol seperti ini. Jadi kalau misalkan 1 tera, nah, misalkan Anda memiliki benda dengan massa 1 tera, berarti sama dengan 10 pangkat 12. Misalkan 1 tera kilogram. Nah, sama dengan 10 pangkat 12 atau 1 tera, 10 pangkat 12, kalau giga 10 pangkat 9. Nah, ini biasanya kalau orang yang sering beli pulsa ini atau beli apa ya, yang ada giga, ada mega gitu ya. Kuota atau internet ya bisa. Nah, jadi kalau yang sering beli kuota ya sudah paham inilah. Atau flash disk ya boleh. Kita lanjut lagi ke panjang. Nah, ini satuan panjang definisinya seperti ini. Nah, ini Anda bisa dapatkan di buku. Ada yang sudah punya buku fisika? Belum. Download di internet itu ada yang gratis. Bentuknya PDF. Ada gratisan. Boleh pakai buku SMA. Ya, karena ini masih awal-awal, masih sebetulnya adalah penyegaran saja. Masih mengulang-ulang yang
SMA. Namun demikian, Anda kalau di perguruan tinggi, Anda harus mempelajari lebih banyak lagi. Misalkan saya hanya bercerita seperti ini, Anda harus menggali ini lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi. Anda harus mencari informasi ini sedetail mungkin. Karena soalnya barangkali tidak saya munculkan, diambilkan dari sini, tidak, tapi lebih dalam lagi. Misalkan, kalau di SMA dulu kan yang dipelajari apa yang diberikan oleh guru. Tapi kalau di perguruan tinggi tidak. Makanya kalau di perguruan tinggi, bisa seorang mahasiswa itu bisa lebih pintar dari dosennya. Nah, jika mahasiswa itu lebih tekun, lebih menekuni bidang yang disukai, misalkan bidang fisika Anda suka, Anda tekuni lebih mendalam, dosennya bisa kalah. Dosennya bisa kalah pintar dengan Anda. Nah, itu makanya diharapkan mahasiswa itu lebih aktif, tidak seperti saat menjadi siswa. Nah, itu kira-kira ini definisi ini bisa Anda lihat sendiri di buku maupun di internet. Kalau Anda mau melihat di internet juga ada. Oke, kita lanjut ke besaran turunan. Nah, besaran turunan kecepatan ini disebut dengan besaran turunan. Mengapa disebut besaran turunan? Siapa yang sudah pernah mendengar? Atau sudah pernah tahu kenapa sih percepatan gaya kok disebut turunan ya? Kalau tadi kan ada besaran pokok, nah sekarang ada besaran turunan. Mengapa disebut turunan? Ada yang tak? Ya, jadi karena mereka itu penggabungan dari beberapa besaran pokok. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, dan lain sebagainya. Nah, misalkan Newton. Nah, ini terdiri dari berapa besaran pokok? 3, kan? Kalau kecepatan ini ya 2, makanya disebut besaran turunan karena gabungan dari besaran pokok. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke ini, dimensi ya. Dimensi suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada sesuatu yang digunakan. Jadi tadi sebetulnya simbol saja ya, simbol dimensi seperti ini. Kalau massa adalah M, kalau panjang adalah L. Nah, kalau Anda sudah menguasai yang simbol pokok ini, kalau simbol-simbol yang pokoknya ini, satuan pokok besaran pokoknya ini, maka nanti walaupun digabung-gabung seperti apa, Anda tetap bisa menuliskan. Tapi kalau ini sudah tidak paham, simbolnya ini sudah kebolak-balik, ya nanti ketika membuat dimensi gaya, membuat dimensi kerja, membuat dimensi entalpi dan lain sebagainya, Anda akan kebingungan. Jadi Anda pahami yang simbol-simbol dimensi besaran pokoknya lebih dulu, ini harus dipahami. Kalau perlu di-print, ya kan? Kemudian ditempel di dinding Anda, kamar Anda, nah, sehingga begitu masuk langsung lihat suhu, oh itu simbolnya, jumlah yard, oh itu simbolnya, dan lain sebagainya. Tapi saya kira Anda sudah bisa memahami yang ini. Ini karena simbolnya dan tidak boleh diotak-atik, tidak boleh gonta-ganti. Anda misalkan, Pak, saya nggak suka itu simbol panjang kok L. Nah, misalkan Anda ganti sendiri simbolnya, tidak boleh. Karena ini sudah ketentuan dari dulu oleh nenek moyang kita yang menemukan ini. Kita tidak boleh merubah semaunya kita, karena nanti tidak diakui. Kecuali Anda bisa mempresentasikan ke seluruh dunia, kemudian diakui oleh dunia, ya boleh.
Oke, kita lanjut ke analisis dimensi. Suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangi apabila memiliki dimensi yang sama. Ya, ini yang pertama. Kalau tidak sama, tidak bisa. Misalkan, contohnya, saya mempunyai 10 meter dan mempunyai 20 kilogram. Berapa jumlahnya? Nah, ada yang bisa? Saya mempunyai katakanlah 10 meter panjang dan 20 kilogram massa. Berapa jumlahnya? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Kalau panjang harus dijumlah dengan panjang. Kalau massa harus dijumlah dengan massa. Setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Nah, ini kalau Anda membuat suatu persamaan nanti, misalkan Anda melakukan penelitian, kemudian mempunyai persamaan yang terdiri dari beberapa suku, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setiap suku itu harus memiliki dimensi yang sama, baru bisa dilakukan operasi penjumlahan. Nah, kalau perkalian boleh enggak? Tidak sama. Misalkan besaran satuan itu kita kalikan, misalkan meter per 1 meter lah kali 10 kilogram, boleh enggak? Ada pendapat lain? Ini misalkan gini, 1 meter. Kemudian kita kalikan dengan 10 kilogram. Kilogram. Boleh enggak? Kenapa? Nah, kalau untuk penjumlahan atau pengurangan tidak boleh. Kalau perkalian dan pembagian boleh saja. Nah, gitu kan. Satuannya jadi 2, betul. Ini satuannya menjadi ya meter kilogram. Jadi yang tidak boleh adalah pengurangan dan pembagian. Ya kilogram meter boleh. Ya pengurangan dan penjumlahan ya sama. Kalau pembagian perkalian boleh ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut sedikit. Kegunaan dimensi membuktikan dua besaran fisik setara atau tidak. Nah, ini nanti kalau Anda membuat suatu persamaan, apakah persamaannya itu bisa diterima atau tidak, bisa dengan cara membuktikan ini. Besaran fisik setara atau tidaknya ini bisa dibuktikan dengan dimensinya. Misalkan Anda membuat persamaan apa ya, F misalkan ya, F sama dengan M kali A. Tetapi Anda menyatakan ini satuannya Joule. Nah, ini satuannya Joule misalkan. Anda berkata begitu ke temannya. Saya M kali A sama dengan Joule. Ini rumusnya bukan rumus baku ya, hanya misalkan saja. Misalkan ada F sama dengan M kali A. Kemudian satuannya adalah Joule. Nah, ini benar apa tidak? Nah, itu bisa Anda runut dari sini. M itu adalah kilogram umpamanya. Massa kan ini kan? Nah, percepatan itu meter per second kuadrat kan? Ya. Nah, sekarang kilogram kalau dikalikan percepatan menjadi M kali A sama dengan ya boleh kilogram meter per second kuadrat. Ya. Ada yang tahu ini sama dengan satuan apa?
Newton. Ya, M kali A sama dengan Newton. Ternyata satuannya Newton. Lah ini kok kita bilangnya kok Joule, berarti salah. Ya, itu caranya. Ya. Nah, bisa untuk mendeteksi apakah satuan yang sudah kita tulis itu benar atau salah, bisa dirunut dari satu-satu. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soalnya. Tapi ya gampang saja, namanya contoh soal. Nanti kalau yang soal baru sulit. Kan gitu. Kalau contoh soal ya yang gampang saja. Ini Anda menentukan dimensi dan satuan besaran menurut SI. Ada volume. Nah, sekarang siapa yang sudah tahu satuan volume? Nah, siapa yang masih ingat? Hah? Liter. Ya, selain liter, meter kubik. Ya, betul. Kalau begitu, dimensinya apa? Kalau sudah tahu satuannya meter kubik. L. L pangkat 3. Berarti betul. Sekarang kecepatan. Meter per sekon. Maka dimensinya L T pangkat min 1. Nah. Sekarang percepatan. L T min 2. Ya, kalau gaya ya Newton, dimensinya M L T pangkat min 2. Ya, kalau momentum itu rumusnya apa dulu waktu Anda di SMA? Sudah pernah mendengar? Massa kali kecepatan. Kalau begitu satuannya bisa. Iya, dimensinya ML T pangkat min 1. Ya, betul. Nah, ternyata sudah pada bisa begitu ya. Kita ini jawabannya adalah seperti ini. Ya, jawabannya seperti ini. Kalau mau dicatat boleh, kalau tidak apa-apa, mungkin di jaring sudah ada kan, buah arak di jaring. Nah, kalau mau catat silakan, atau mau screenshot silakan. Nah, kita pelan-pelan dulu, walaupun mengulang kita pelan-pelan dulu. Siapa tahu masih ada yang pusing, ya kan? Dari SMK, Bu, kalau SMK kan malah fisika jos kan? Iya enggak? Oh begitu. Oh ya, berarti ya harus pelan-pelan. Anda harus lebih rajin kalau begitu ya. Terutama matematika mungkin ya. Matematika, fisika, kimia, nah itu mungkin STM, SMK ya namanya ya. Nah, SMK mungkin dulu kurang detail kan. Nah, berarti Anda harus ekstra. Tidak usah mekedek dulu. Sekarang zamannya zaman pandemi COVID. Nah, berarti di rumah saja download materi, kemudian dibaca-baca. Ya kan, sekarang kan masih tidak boleh mengkedek kumpul-kumpul banyak orang, ya kan? Nah, itulah digunakan untuk mengejar ketinggalan dari
anak SMA. Kalau anak SMA mungkin sudah terima lebih banyak tentang fisika, tentang matematika, dan kimia. Tapi tidak mengapa, Anda tidak usah berkecil hati, selama Anda rajin pasti bisa. Itu kuncinya. Ya, jangan malas-malas, pasti bisa. Ya. Karena apa? Karena Anda sudah diterima di Unram, itu artinya Anda sudah mengalahkan sekian orang waktu masuk. Jadi ada yang 1 banding 25. Jadi kalau yang mendaftar 25 itu hanya Anda yang diterima. Nah, berarti bayangkan Anda berarti sudah mampu. Nah, kalau sudah mampu, tinggal mengasah sedikit, tinggal membaca-baca sedikit, Anda menjadi tidak ketinggalan dengan yang dari SMA. Kita lanjut. Nah, ini sudah terjawab Anda semua tadi, sudah betul semua. Kita lanjut ke yang sini. Oh, ini momentum juga sudah ya. Sudah dijawab tadi. Ini pertanyaannya tidak ada, malah ada jawabannya. Energi. Ya, energi Anda bisa ditelusuri satu-satu kayak tadi ya. Energi itu satuannya apa? Ini sehingga nanti ketemu dimensinya seperti ini. Ya, coba kalau kita kembali bertanya apakah satuan energi itu Joule kan? Nah, Joule. Joule itu kalau dari persamaan dia apa kali apa? Ya, siapa yang pernah ingat? Di SMK kayaknya dulu dapat itu. Kalau energi sama dengan apa kali apa misalkan. Dapat apa enggak? Iya, gaya dikali jarak. Berarti Newton kali gaya kan Newton. Jarak yang paling umum adalah meter. Ya, ini sama dengan Joule. Newton sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat kali meter lagi kan berarti kan? Ya, jadi M L-nya pangkat 2, S-nya pangkat min 2. Oh, T, sorry kok S. T pangkat min 2 ini ya. Sama saja dengan dengan kerja. Ya kan? Nih sama. Pokoknya kalau dia satuannya sama ya dimensinya pasti sama. Ya, jadi sudah bisa, sudah gampang lah. Kita lihat lagi nih. Ini apa ini? Oh, ini ada kecepatan kuadrat. Ini ada kecepatan kuadrat ya, dimensi ruas kiri. Kecepatan kuadrat berarti satuannya apa? Kecepatan dikuadratkan. Siapa yang tahu? Meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya. Kalau satuan Anda sudah tahu, maka dimensinya gampang. Nih. Dimensi M adalah L. S adalah T pangkat min 2. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Ya, silakan. Oh, waktu di SMA, ya kalau di SMA boleh pakai kurung. Kalau di kita tidak pakai kurung, tidak apa-apa. Yang penting simbolnya betul. Yang penting simbolnya seperti ini betul. Tidak harus dikurung, ya. Iya, tidak harus dikurung. Ya, jadi tidak usah
Nggak usah khawatir nanti salah kalau nggak dikurung, jadi jangan khawatir itu. Yang penting simbolnya yang betul. Kita lanjut. Oh ini sudah tadi ya lanjutannya itu. Nah ini rumus, ada rumus ini. Tapi soalnya kok nggak ada, saya hanya dapat jawabannya ini gimana. Langsung ada rumus K sama dengan F kali R kali V pangkat min 1. Ya, F ini berarti satuannya, yang F ini tadi kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, meter per second kuadrat ya. Terus R-nya ini adalah, R-nya itu biasanya jari-jari. Nah, jari-jari itu termasuk panjang kan? Misal ya jarak, masuk jarak berarti katakanlah meter. Kemudian kecepatannya adalah meter per sekon ya. Lalu ini dikurung di pangkat min 1. Nih. Sehingga kalau dirubah ke dimensi, kilogram adalah M besar, ya kan? Ini M besar. Lalu di sini ada M tapi di atas pangkat 1. M-nya pangkat 1 di atas. Lalu di bawah ini ada M pangkat 2. Ini kalau kita sederhanakan dulu, kilogram kalikan meter dibagi meter kuadrat dikalikan sekon dibagi sekon kuadrat. Ya, betul enggak? Coba sambil jeda amati. Siapa tahu salah, ya kan? Benar? Ini meter kuadrat. Kita yang atas ini kita corek, jadi pangkatnya 1. Ini yang atas kita corek, ini pangkatnya 1. Jadi kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Iya. Kalau dari sini Anda gampang ini dimensinya begini, kan gitu. Jadi cara yang termudah adalah Anda harus menentukan satuannya lebih dulu untuk membuat suatu dimensi atau menuliskan suatu dimensi. Kita lanjut. Nanti kalau sudah terlalu lama melebihi jamnya saya di stop ya. Tapi kayaknya ini hanya sebentar saja karena pertemuan pertama ya. Ini juga apa nih? Jika rambat bunyi V hanya tergantung pada tekanan udara P dan kerapatan massa medium ρ. ρ sering disebut apa? Selain disebut kerapatan, ρ disebut apa? Ρ. Kalau P tekanan. Kalau ρ massa jenis ya. Satuannya apa? Iya. Ayo coba. ρ. Kilogram. Iya, betul. Kilogram per meter kubik. Ya, kalau tekanan Newton berarti sama dengan F dong. Iya. Ya. Siapa yang masih ingat? Ini P ini ya. Tekanan kan P. Newton per meter kuadrat, betul. Atau disebut juga Pascal. Ya, itu masih ada yang ingat juga ya. Berarti kita lanjut karena sudah ada yang ingat. Ini apa lagi nih? Oh, ini samalah. Semuanya tentang dimensi ya kan? Ini
Oh, ini pangkat-pangkatnya tadi, ya tidak apa-apa, sama saja. Nah, ini contoh periode ayunan sederhana T dinyatakan dengan rumus T-nya adalah sama dengan ini. Ini periode ya. Jadi ini periode, bukan dimensi dari waktu tadi, tapi ini adalah periode ayunan, simbolnya T. Ini. Misalkan T memiliki persamaan seperti ini. Lalu Anda harus mencari dimensinya. Dimensi dari persamaan ini. Berarti Anda harus lihat ada L, ada G, kan? Ada L, ada G, lalu dia harus mencari satuan G. Ya. Jadi ada persamaan seperti itu, Anda disuruh mencari satuan G lebih dulu. Mencari satuan G atau langsung dimensi G-nya juga boleh. Jadi Anda harus keluarin dulu ini kan. Ini Anda harus dikeluarkan dulu, keluar dari akar. Ini T-nya berarti kan T harus dibagi dengan 2pi. Ya kan? 2pi. Kemudian Anda kuadratkan, maka sama dengan L kecil per G. Nah, betul kan? Ya. Sekarang kalau G dikeluarkan, jadi G-nya dipisah di sini. G sama dengan apa? Yuk. Sekarang yang 2pi-nya ini kita hilangkan saja karena ini konstanta. Ya, konstanta. Kita misalkan hilangkan saja. Jadi G sama dengan L dibagi T kuadrat. Jadi kita hilangkan ininya. Ini karena konstanta, tidak punya satuan. Jadi L dibagi T kuadrat. Kalau begitu, L itu kan dimensinya adalah L besar. T tapi di bawah, maka dinaikkan menjadi T min 2. Ini ketemu, ya kan? Sama dengan ini. Kalau Anda masukkan kembali ke persamaan di sini, ya nanti ketemunya T sama dengan T. Karena P ini adalah tidak berdimensi. Ya. Oke, kita lanjut, itu contoh saja, tapi tidak begitu jelas. Ya. Nah, sekarang ke soal latihan. Ini Anda kerjakan di rumah untuk tugas, tapi belum kelompok. Ya. Ada berapa lembar ini? Ada banyak lembar. Nanti Anda minta dikopikan apa mau screenshot di sini. Dikopikan ya. Nanti saya bagi lewat WA saja. Atau saya buatin aja dulu di daring, baru nanti Anda mendownload di daring. Supaya bisa, kalau sudah selesai, bisa submit juga di daring ya. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita singkat saja dulu untuk pemanasan. Kita ketemu minggu depan dan selamat siang. Kita ketemu minggu depan. Gimana? Ada pertanyaan? Oh ya. Tetap menurut waduh, bunyi apa itu? Saya itu sebetulnya takut kalau mau offline karena kalian kan jumlahnya banyak. Nah, saya takutnya nanti kita berdempel-dempelan,
kemudian salah satu kena virus, kita kena semua. Saya hanya khawatir itu saja. Kalau apalagi saya kan sudah tua, katanya kalau sudah tua itu kan gampang sekali terkena. Saya khawatirnya itu, ya. Jadi bisa itu, kalau misalkan tidak, Pak, saya tidak sempat mengikuti Zoom-nya, ya boleh lihat materinya saja di itu, di apa namanya, di daring, atau di YouTube. Saya ada YouTube-nya, nanti saya bagikan linknya lewat daring ya. Lewat WA, bisa YouTube-nya lewat WA, kalau soalnya nanti Anda lihat di daring. Oke, kita ketemu minggu depan dan boleh keluar. Kenapa? Biasanya saya 1 minggu. Kalau sekarang tanggal berapa, ditambah 6 lah, ditambah 6 hari, jadi tanggal berapa. Nanti ada di soalnya, nanti saya kasih tahu kapan harus mengumpulkan paling akhir. Tapi seperti saran saya semula ya, kalau sudah jadi lebih awal, ya kumpulkan saja lebih awal. Daripada nanti mepet-mepet, akhirnya internet mati, Anda tidak bisa submit. Oke? Di daring belum bisa, ya nanti saya cek coba. Ini kita cukupkan sekian, kita ketemu minggu depan. Ya. Oke, terima kasih. Saya stop ini.